Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ecovik River. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara merawat dan memelihara clamshell alias skima alias tridacna. Oke, kebetulan di sini saya sedang memiliki beberapa kima hasil teman kemarin berhasil menjual lah ke saya beli sama dia. Itu ada beberapa ekor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor dan 7 ekor dengan jenis Tridacna crosea guys ya. Dia adalah Tridacna itu adalah genusnya, crosea adalah spesiesnya. Sedangkan kima sendiri untuk yang populer dalam dalam komunitas untuk hiasan ikan hias, maksudnya terumbu hias itu ada 4 macam yang populer. Pertama adalah Tridacna crosea yang seperti ini, kemudian Tridacna maxima, terus yang ketiga adalah Tridacna squamosa, dan terakhir Tridacna crosea. Oke, yang warnanya paling mencolok ini adalah seperti ini, Tridacna crosea, dan yang kedua adalah Tridacna maxima. Ada lagi beberapa jenis lain teman, tidak terlalu bagus untuk hiasan seperti Tridacna gigas yang dilindungi itu, dan Hippopus yang juga dilindungi, itu adalah kima raksasa itu. Jadi FYI guys, yang crosea ini sudah tidak masuk lagi dalam appendix 1, jadi boleh diperjualbelikan tapi dalam batasan tertentu, terbatas guys. Oke, ini adalah kondisi tank saya tanggal 11 Juni 2020. Ada beberapa ikan yang tidak ada. Tentu teman-teman yang mengikuti video-video saya pasti tahu hafal ikan-ikan saya. Mungkin saya kasih bocoran saja, ikannya, beberapa ikan itu mati guys ya. Kenapa mati? Karena ini dia tersangkanya diembat sama ini. Jadi yang pertama dulu roket antena itu di depan mata saya, kemudian yang kedua zebra, yang terakhir adalah lettersick. Saya juga akhirnya diembat nih sama anemon carpet ini. Ya nggak apa-apa, itu adalah resiko karena kita memelihara koral predator ya guys ya. Memang dia makanannya, dan kebetulan si lettersicknya sedang tidak fokus kali jalan-jalan dan tersengat oleh anemon carpet ini. Seperti diketahui, anemon carpet ini memiliki sting yang sangat kuat, dimana ketika salah satu atau beberapa tentakelnya ini mendapatkan benda, dia akan dengan segera menariknya sehingga mangsanya itu tidak dapat lagi untuk terlepas. Jarang sekali kita lihat ketika ada ikan yang terperangkap oleh anemon carpet itu bisa selamat. Oke, kita lanjut ke bahasan kita. Ini termasuk Tridacna crosea semua guys ya. Ini warnanya ungu, ada hiasan batik coklat gitu guys ya. Ini saya suka yang cantik ini. Kemudian yang ini dengan pola-pola yang menarik ya guys ya. Serupa tapi tak sama. Dan yang di atas itu warnanya lebih metalik ya, biru metalik.
Oke. Seperti ini akuarium saya. Posisi sekarang tidak banyak berubah, kecuali beberapa kima yang saya dapatkan terakhir ini. Oh ya guys, salah satu kelebihan ketika memelihara kima ini adalah selain untuk menghias akuarium kita karena warna-warninya yang sangat indah, juga adalah dia adalah penyerap nitrat dan fosfat yang cukup baik, sehingga ketika akuarium dalam kondisi kurang bagus alias high nutrien, dengan menambahkan kima ini akan mengurangi kadar nitrat dan fosfat secara alami dalam akuarium kita. Oke, kita bahas satu persatu tentang 4 spesies tridacna atau kima yang sudah saya sebutkan tadi, yang populer untuk hiasan di akuarium, diperjualbelikan untuk hiasan guys ya. Meskipun pada daerah-daerah tertentu ini adalah untuk dijadikan santapan juga guys, karena ya seperti itulah. Oke, kita ke pertama, Tridacna maxima. Tridacna maxima ini memiliki warna yang dominan, kebanyakan yang ditemukan itu adalah warna biru dengan corak dan batik yang cenderung kecil-kecil, kecuali untuk ini guys ya. Ini kayaknya ada campuran Crossea ini guys. Jelas warnanya dominan biru seperti ini dengan batik-batik yang bercorak kecil-kecil. Mungkin ada degradasi warna juga. Oke, ini cangkang dari Tridacna maxima, memiliki lubang yang besar di bagian bawahnya. Itu untuk dia melekatkan diri pada batu atau leaf rock. Memiliki lekuk yang agak banyak. Dia ini maxima dan juga dirasa itu di alamnya dia ini melekatkan diri pada leaf rock atau batu dan cenderung membenamkan diri ke dalam batu atau leaf rock, atau bahkan biota hidup ya, kebanyakan di jenis Porites yang plain gitu, bukan jenis akro ya. Jadi dia itu menamkan diri sehingga hanya tampak di bagian atasnya itu adalah tampak ininya saja, mahkotanya saja seperti ini. Sebentar, belum terlalu jelas. Nah, seperti ini. Jadi mahkotanya saja yang muncul, dan ketika kita sentuh atau kita ganggu gitu, dia akan menutup dengan sempurna dan dia sangat terlindungi oleh batuan-batuan di sekitarnya ini. Jadi ketika dia membesar, dia menghasilkan sejenis cairan kimia begitu untuk melebarkan dan menghancurkan bagian-bagian karang yang ditinggalinya. Seperti ini. Di alamnya kita lihat seperti ini. Dia hidup di antara jenis SPS. Ini Porites nih guys ya. Oke, warna-warninya yang ini lumayan cantik nih batiknya. Jadi antara maxima dan Crossea ini agak sulit dibedakan guys ya, kecuali untuk
coraknya, jadi sangat mirip guys. Nah ini kalau ini sudah pasti maksima ini guys. Kalau ini salah, ini harusnya derasa ini. Seperti ini, di alam aslinya dia hidup seperti ini, hanya mahkota dan mulutnya saja yang tampak dari luar. Ini warna-warna yang cantik. Oke, kemudian kita bahas di spesies yang kedua adalah Tridacna crocea. Kalau menurut saya Tridacna crocea ini memiliki warna-warni dengan gambar-gambar corak yang paling menarik. Seperti ini, ada batik-batiknya, kemudian degradasi warnanya, ada warna biru muda, biru tua, coklat, bahkan ada yang sampai merah meskipun jarang seperti ini. Hidupnya sama dengan maksima, dia relatif menempel pada batu-batuan atau leaf rock atau karang hidup seperti porites itu, dan cenderung akan membenamkan diri ke dalamnya dengan menggunakan jenis cairan tertentu yang dia hasilkan. Keduanya juga memiliki kesamaan membutuhkan cahaya yang relatif tinggi, sedangkan dua jenis yang lain, Derasa dan Squamosa, tidak membutuhkan cahaya yang terlalu tinggi. Karena mungkin di laut ini jenis maksima dan crocea ini hidup di perairan yang sangat dangkal. Bahkan saking dangkalnya, ketika air surut itu dia sampai kering sama sekali, tidak sampai habis airnya. Nah seperti ini adalah Tridacna yang sudah sehat sehingga dia bisa mekar sempurna seperti ini guys ya. Ini warnanya sangat cantik dengan pola batik yang sangat menarik. Ini juga warnanya sangat cantik. Oke, kita lanjut lagi ke spesies yang ketiga, adalah spesies Tridacna squamosa guys ya. Oke, sudah muncul ini. Nah, Tridacna squamosa memiliki variasi warna yang tidak terlalu banyak. Dia cenderung dominan coklat atau biru seperti ini, tapi jarang sekali ditemukan. Jika kita dapatkan warna biru seperti itu, tentu seperti ini, tentu harganya lebih tinggi dibanding dengan jenis-jenis yang lain, karena jenis squamosa ini relatif lebih mudah dipelihara daripada dua jenis yang pertama tadi. Oke, ciri-ciri utama yang dapat kita kenali dari squamosa ini adalah cangkangnya itu terdapat tonjolan-tonjolan seperti kuku ya guys ya, seperti kuku, seperti yang dia menonjol ke kiri dan ke kanan di samping dari cangkangnya itu sendiri, dan jumlah lekukannya tidak sebanyak crocea maupun maksima. Nah ini tampilannya seperti ini kebanyakan. Kalau squamosa ada list biru muda di sekelilingnya, dan batiknya pun tidak terlalu rumit seperti crocea guys. Oh ya, bisa dibandingkan juga untuk squamosa ini, bagian bawahnya tidak memiliki lubang yang untuk menempel itu sebesar maksima ataupun crocea guys ya.
Ini lebih mirip dengan derasa. Kecenderungan untuk tempat tinggal alaminya juga mirip dengan derasa, di mana Maxima maupun Crocea itu akan membenamkan diri ke dalam tempat dia hidup itu sampai hanya muncul mahkotanya saja di permukaan. Sedangkan untuk yang Squamosa ini dan derasa, dia seperti ini akan tergeletak begitu saja dan tidak membenamkan diri ke dalam tempat menempelnya dia. Seperti ini sebagian besar tubuhnya, cangkangnya itu ada di luar. Nah, kita bisa temukan seperti ini di dalam potongan-potongan leaf frog. Dia menempel begitu saja. Seperti ini. Untuk intensitas cahayanya yang diperlukan Squamosa ini tidak setinggi kebutuhan cahaya Crocea maupun Maxima, guys ya. Tapi masih tetap menjadi idola untuk hobis, terutama untuk warna-warna biru seperti ini tadi. Ini tetap jadi incaran para penghobi ya, guys ya. Oke, kita sekarang ke spesies yang ketiga, Stridacna derasa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sinyal ternyata. Untuk derasa dapat kita kenali dengan corak yang tidak terlalu rumit, hanya dihiasi dengan garis-garis seperti ini. Lekukannya juga tidak sebanyak Crocea maupun Maxima. Yang ini guys yang derasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bukan, yang ini bukan. Ini Crocea. Google juga suka salah nih. Nah, ini derasa nih, cantik ini. Terdapat warna biru, saya belum pernah melihatnya. Biasanya yang umum tuh seperti ini, tidak ada derasa. Ini apakah derasa ini? Sepertinya bukan. Tapi nggak tahu juga. Yang seperti ini yang kita sering lihat. Ini Crocea guys ya. Ini derasa biru seperti ini. Dia tidak ada tonjolan-tonjolan seperti Squamosa guys ya. Tapi lekukannya tidak sebanyak Crocea atau Maxima. Tapi kalau untuk derasa ini, dia tidak membenamkan diri di leaf frog sama dengan Squamosa. Dia cenderung menempel saja di permukaan batu atau pasir, atau leaf frog tidak membenamkan diri. Oke, mungkin itu saja saya perkenalkan 4 spesies Kima yang populer dalam akuarium laut. Oke, sekarang kita akan membahas cara perawatannya. Stridacna ini boleh saya bilang bukan untuk pemula, tapi juga tidak terlalu untuk yang expert gitu guys ya. Jadi mungkin saya terjemahkan saja ini. Dia temperaturnya cenderung lebih suka di air yang dingin. Ketika air di atas 27 derajat Celcius, kemungkinan besar dia akan
pudar alias bleaching warnanya. Jadi untuk mempertahankan warnanya itu butuh akuarium yang dingin di bawah 27 derajat Celcius. Spesifik gravitinya kisaran antara 1023 sampai dengan 1025, pH 8,3 sampai dengan 8,4. Gelombang yang dia sukai cenderung moderate saja, jangan terlalu kencang untuk memasang wave maker. Kemudian penempatannya dia di bawah, di dasar atau di tengah ke bawah. Tidak perlu di bagian atas. Biasanya kalau di bagian atas itu untuk jenis-jenis SPS ya guys, untuk mix tank ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Crosshair dan Maxima itu dia lebih bagus jika kita tempelkan di dalam batu atau leaf rock. Sedangkan Derasa atau Squamosa bisa ditempatkan di pasir saja. Itu lebih sesuai dengan alamnya guys ya. Kemudian mereka semua ini sangat membutuhkan cahaya lampu ya, atau matahari yang sangat tinggi, terutama untuk dua spesies pertama yaitu Crosshair dan Maxima. Ini membutuhkan intensitas cahaya yang sangat tinggi, terutama untuk memproduksi makanan sendiri dengan berfotosintesis dibantu oleh alga Zoanthella itu guys ya. Oke, sekarang kita ke Leaf Aquaria. Apa kata Leaf Aquaria atas keluarga giant clam ini? Kelebihan untuk akuarium kita, dia akan mempercantik akuarium kita. Terus yang kedua adalah ini dia, natural filtration, karena dia mencari makan dengan cara memfilter dan otomatis akan mengurai nutrien yang ada di akuarium kita, terutama nitrat dan fosfat. Ini untuk lightingnya, dia membutuhkan intensitas cahaya yang sangat tinggi. Ini menurut Leaf Aquaria idealnya pakai LED light fixture dan atau metal highlight. Water movement, tidak menyukai gelombang yang kuat, cukup yang sedang saja. Ini trace element selain membutuhkan Big 3, dia juga mengkonsumsi strontium dan iodin untuk terutama untuk menumbuhkan cangkangnya guys ya, karena ini kan binatang hidup, dia kan otomatis akan memperbesar cangkangnya. Ini penempatannya, dia harus ditempatkan di tempat terbuka, jangan terhalang oleh sesuatu, karena dia memang membutuhkan cahaya matahari atau cahaya lampu untuk berfotosintesis. Ini jangan ditaruh di tempat yang sempit karena dia membutuhkan space untuk membuka mahkotanya. Jangan ditaruh di tempat yang sangat terbatas seperti itu. Oke, care levelnya moderate menurut Leaf Aquaria. Reef compatible, yes. Lighting moderate, cenderung high sebenarnya guys ya.
water flow medium, placement bottom dan middle ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dietnya filter feeder. Jadi jangan pernah kita memberikan makanan udang atau apa ke dalam klaim kita ini, karena bukan makanannya mereka. Dia hanya filter feeder, dia makan dengan cara menyaring air. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja bahasan saya tentang Tridacna. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada komentar atau saran atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya menonton video saya. Salam River Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.